Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang berkelimpahan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk Kristus yang telah dianugerahkan kepada kami. Sehingga di dalam Dia, kami bukan hanya mengenal Allah, tetapi juga menikmati keselamatan. Kami juga bersyukur karena Allah yang telah memberikan Kristus bagi kami, supaya kami boleh menikmati keselamatan di dalam Dia. Adalah Allah yang telah memelihara kehidupan kami secara spiritual melalui kebenaran firman yang dapat kami baca dan kami renungkan. Di tengah-tengah sukacita kami, ketika kami merayakan Paskah, kebangkitan Kristus itu, kami bersyukur karena ada puji-pujian yang dapat kami naikkan. Dan pada malam hari ini, ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa, kiranya Allah Roh Kudus yang memberi firman, yang telah menginspirasikan firman, menjadi Allah Roh Kudus yang sama, yang mencerahkan pikiran kami, supaya kami boleh memahami kebenaran firman Allah. Hadirlah di tengah-tengah kami, menangkanlah hati kami, taklukkan pikiran dan hati kami kepada kebenaran-Mu. Sehingga ketika kami pulang dengan sukacita, oleh karena kami memahami kemenangan Kristus. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Sebelum saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Bagus Panjaitan. Terima kasih Pak untuk sambutannya. Dengan sambutan itu saya merasa lebih aman di Palembang. Dan besok saya bisa cari empek-empek sebagaimana yang Bapak nasihatkan. Yang kedua, saya mau mengucapkan terima kasih untuk GRI Palembang. Terima kasih karena saya awalnya berpikir datang untuk melayani. Namun malam hari ini sebelum saya melayani, saya pikir Tuhan menolong melalui Bapak Ibu sehingga saya bisa menikmati pelayanan Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk semua pelayanan yang telah diberikan. Dan saya berharap ini bisa menjadi kolaborasi yang baik. Tadi siang waktu saya tahu Pendeta Aminko yang akan menjadi liturgi, sebenarnya saya sungkan. Beliau adalah hamba Tuhan senior. Beliau adalah orang yang beberapa kali terus terang WA kemudian memberikan masukan. Beliau sudah menjadi seorang pendeta ketika saya masih seorang mahasiswa. Dan saya sangat berterima kasih untuk kesempatan boleh melayani di tempat ini. Sebuah kesempatan yang baik dan saya berharap ini sekali lagi menjadi sebuah kolaborasi yang baik. Bapak Reformasi Martin Luther itu mengatakan, gereja itu dianugerahi dengan banyak anugerah. Dua di antaranya adalah firman yang dinyanyikan. Dan firman yang kedua adalah firman yang dikhotbahkan. Biarlah seluruh puji-pujian tadi boleh mempersiapkan hati Bapak, Ibu, dan saya untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Yang pertama kita buka dari Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasalnya yang ke-22. Saya baca ayat yang ke-52, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-22. Saya baca ayat 52, Bapak Ibu dan Saudara membaca ayatnya yang ke-53. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. 53. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Satu bagian lagi, Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1. Saya membaca ayat yang ketiga, Bapak Ibu saya membaca ayat yang keempat, Bapak Ibu membaca ayat yang kelima. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita saya ambil dari ayat 53, Lukas pasal 22 bagian B. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Inilah kuasa kegelapan itu. Bapak, Ibu, Yesus sementara berbicara mengenai berbagai peristiwa yang terjadi mulai dari masa di mana dia melakukan apa yang kita sebut sebagai perjamuan malam bersama-sama dengan murid-muridnya, sampai dengan apa yang kita sebut sebagai peristiwa Golgota. Inilah kuasa kegelapan itu. Kuasa kegelapan menyatakan kuasanya. Kuasa kegelapan menyatakan pekerjaannya. Ketika dia bekerja melalui berbagai macam hal. Dia bekerja melalui berbagai institusi yang diberikan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menolong manusia untuk menjadi di dalam tanda petik orang-orang baik.
Kita berharap melalui agama manusia dididik supaya manusia mengenal apa yang disebut sebagai kebenaran dan kemudian memiliki hidup yang benar. Tetapi saudara dan saya membaca kitab suci dan saudara dan saya akan menemukan pada malam-malam itu justru pemimpin-pemimpin agamalah yang memutarbalikkan kebenaran firman Allah untuk menyalibkan Kristus sang kebenaran. Di dalam dunia ini Allah memberikan apa yang di sebuah lembaga yang disebut sebagai pengadilan. Supaya orang datang mencari keadilan di sana. Di dalam pengadilan biasa dipanggil saksi-saksi dan dicari bukti-bukti supaya kebenaran menyatakan diri. Dan setelah kebenaran menyatakan diri, keputusan yang paling adil bisa didapatkan. Tetapi kalau saudara dan saya membaca di dalam 3 Injil, bahkan di dalam Injil Yohanes, keputusan untuk membunuh Yesus telah diambil sebelum pengadilan berlangsung. Saksi-saksi yang palsu dipanggil untuk memastikan hukuman mati itu menjadi sah di dalam tanda petik. Orang-orang yang dipekerjakan di dalam dunia ini untuk menjadi orang-orang yang menjamin keamanan saudara dan saya. Tentara, para perwira. Hari ini saudara dan saya menyebutnya sebagai militer. Justru menjadi orang-orang yang kemudian terlibat di dalam apa yang disebut sebagai penyaliban itu. Institusi-institusi yang dianggap sebagai hal-hal yang baik, anugerah umum Allah bagi dunia untuk mengekang kejahatan, hari itu dipakai oleh kuasa kegelapan untuk mengekspresikan kejahatannya. Bahkan ketika Yesus menghembuskan nafasnya, pada masa itu langit menjadi sangat gelap. Seorang penafsir mengatakan, bahkan pada hari itu, Allah seolah-olah memberi petunjuk kepada manusia bahwa tidak ada tempat bagi Kristus di dalam dunia ini. Tetapi lepas dari apapun itu, saya kira yang paling mengerikan adalah ketika manusia gambar dan rupa Allah. Sekali lagi, gambar dan rupa Allah. Ciptaan Allah yang paling mulia justru dipakai oleh iblis untuk melawan kebenaran. Sekali lagi, di antara semua itu, yang paling memprihatinkan adalah kuasa kegelapan menggunakan manusia yang terlihat baik, yang terlihat jahat. Untuk apa? Untuk melawan manusia, melawan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, iblis bisa memakai orang-orang yang disebut sebagai agamawan. Iblis bisa memakai orang-orang yang cerdas. Iblis bisa pakai siapapun. Orang-orang yang terlihat dekat dengan Yesus. Orang-orang yang memusuhi Yesus. Semua bisa dipakai untuk satu agenda yang sama. Yaitu melawan Allah dan kebenaran. Ini menolong saudara dan saya untuk mengerti. Sebelum saya lanjutkan. 2 hal. Yang pertama, iblis bisa memakai apapun di dalam alam semesta ini. Untuk melawan Allah dan kebenarannya. Iblis bisa memakai kekuatan saudara dan saya. Iblis bisa memakai kelemahan saudara dan saya. Saya mau kasih satu contoh. Ketika Yesus ada di padang gurun dan kemudian iblis datang untuk mencobai dia. Pada masa itu, Yesus baru selesai berpuasa selama 40 hari. Sehingga kalau saya pakai istilah kelemahan, dia lapar. Yang bernama Yesus Kristus ini sementara mengalami apa yang disebut sebagai kelaparan. Iblis datang, kemudian iblis bilang begini, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Saya kira dia sementara berusaha untuk mengeksploitasi 2 hal. Yang pertama, kelemahan Kristus. Yesus lapar, dia bilang, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini untuk menjadi roti supaya kamu bisa makan. Tetapi pada saat yang sama, iblis tahu persis bahwa ini adalah anak Allah yang sanggup untuk mengubah batu menjadi roti. Memang dia tahu Yesus sanggup. Dan dia mengeksploitasi itu. Anak Allah kok lapar? Ubahlah batu ini untuk menjadi roti. Kalau saya mengajar mahasiswa, biasa saya bilang, jangankan batu jadi roti. Iblis tahu persis ini anak Allah. Iblis tahu persis kalau Yesus mau, jangankan batu, iblis pun bisa diubah jadi roti. Kalau Yesus mau. Tetapi dia datang untuk mengeksploitasi apa yang disebut sebagai kekuatan sekaligus kelemahan. Tetapi cerita yang saudara dan saya baca hari ini. Ketika Yesus berkata, inilah kuasa kegelapan itu. Dan saudara dan saya bisa melihat dia bekerja melalui segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Untuk apa? Untuk melawan Allah dan kebenarannya. Maka Bapak Ibu dan saya bisa belajar satu hal. Tidak ada manusia yang terlalu kuat. Ketika saudara dan saya harus berhadapan dengan apa yang disebut sebagai kuasa kegelapan. Sekali lagi, nggak ada manusia yang terlalu kuat. Tidak ada manusia yang terlalu perkasa sehingga dia sanggup untuk berhadapan dengan kuasa kegelapan ketika kuasa kegelapan itu menyatakan dirinya. Saudara, ini nampak di dalam ayat yang ke-53 bagian B. Inilah saat kamu. Inilah saat kamu. Ini adalah waktu yang terbaik bagi kamu. Siapa? Yudas, pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Yahudi hari itu. Ini adalah waktu yang terbaik bagi kamu untuk melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat. Rancangan-rancangan yang licik
untuk membalaskan dendammu, untuk membalaskan kemarahanmu, untuk menghancurkan Kristus karena iri hatimu. Ini adalah waktu yang paling tepat. Ini adalah saatnya bagi kamu. Tetapi Bapak Ibu, ketika Yesus bilang ini saatnya bagi kamu, dia tidak berhenti di situ. Dia langsung lanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Inilah kuasa kegelapan itu. Entah mereka sadar atau tidak pada malam hari itu. Rancangan-rancangan mereka sangat cocok dengan rencana kuasa kegelapan. Iblis bekerja di balik setiap rencana atau pikiran dan tindakan jahat untuk melawan Allah, melawan kerajaan Allah. Oleh sebab itu bahkan di dalam perjanjian baru, Paulus pernah bilang supaya orang percaya itu berwaspada karena waktu-waktu ini adalah jahat. Dia nggak menjelaskan waktu yang mana yang jahat. Setiap waktu saudara dan saya itu bisa digerakkan. Saudara dan saya bisa digoda untuk melawan Allah. Dia bisa hadir dalam waktu-waktu yang kita rasa sebagai waktu yang baik. Dia bisa hadir di dalam waktu-waktu yang saudara dan saya rasakan sebagai waktu yang tidak baik. Tetapi Bapak Ibu dan saya perlu berhati-hati dengan apa yang disebut sebagai tipuan setan di sini. Kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan, pada saat Yesus ditangkap, saya akan ajak Bapak Ibu untuk bandingkan dua kelompok manusia yang ada di dalam ayat 47 sampai 53 itu. Pemimpin-pemimpin agama datang, Yudas datang. Bahkan Yudas memeluk dan mencium Yesus sebagai tanda, apa yang disebut sebagai tanda penghormatan. Lalu kemudian mereka menangkap Yesus Kristus, mengadili dia. Dan membawa dia kepada apa yang disebut sebagai hukuman mati. Murid-murid ada yang ingin mempertahankan Tuhan Yesus. Kalau Yudas dan kemudian pemimpin-pemimpin agama mungkin kita bilang, orang-orang jahat. Orang-orang yang gak kenal Tuhan. Yudas mengkhianati. Orang-orang itu memang ingin membunuh Yesus sejak awal. Pilatus menemukan bahwa mereka mau membunuh Yesus bukan karena Yesus salah, tetapi karena mereka iri hati. Katakanlah ini adalah orang-orang jahat, tetapi ada orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia mengambil pedang, lalu kemudian dia tanya, apakah kami harus melawan? Yesus belum jawab, dia sudah bertindak terlebih dahulu. Kelihatannya dia mau membela Yesus Kristus. Tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa ketika Bapak Ibu dan saya tidak berhati-hati, dua maksud ini, melawan Allah, bahkan melalui apa yang saudara dan saya sebut sebagai maksud-maksud baik, saudara dan saya pun bisa melawan Allah. Tetapi kalau Tuhan Yesus bilang begini, inilah kuasa kegelapan itu, maka saudara dan saya mesti berhati-hati dengan apa yang saya sebut sebagai tipuan setan di dalam gereja. Karena ekspresi tertinggi, cara kerja iblis yang paling canggih, ketika Yesus berkata inilah kuasa kegelapan itu. Itu bukan pada saat ada satu orang yang kerasukan 2000 setan. Bapak Ibu pernah baca itu? Kadang-kadang Bapak Ibu dan saya pikir setan itu menyatakan kuasanya ketika ada satu orang kemudian dirasuki oleh kira-kira 2000 setan. Itulah kuasa kegelapan itu. Anehnya pada saat itu terjadi Yesus nggak bilang inilah kuasa kegelapan itu. Kenapa? Bapak Ibu hari ini orang lebih takut setan itu. Kalau kita mau pergi ke kamar mandi kadang-kadang kita berdoa Bapa kami berkali-kali. Tuhan saya mau ke kamar mandi Tuhan. Jagalah jaga dan lindungilah saya. Kita lebih takut waktu lewat ke kuburan. Sebentar nanti pulang, saya nggak tahu berapa orang pulang lewat kuburan berdoa Bapa kami. Saya nggak tahu. Tetapi kadang-kadang saudara dan saya berpikir, iblis itu kalau dia mau bekerja menghancurkan saya, pekerjaan yang paling hebat, paling canggih adalah ketika dia datang menyatakan diri dalam rupa-rupa yang menakutkan. Tapi enggak. Menurut saya itu cara kerja iblis yang paling bodoh. Saya melayani belum lama, kira-kira 13 tahun, melayani sebagai seorang gembala sidang. Dan ada banyak yang saya layani, itu gara-gara pekerjaan yang kayak begini. Mereka mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai dari yang kayak begini. Ada yang datang, Pak di rumah saya ada banyak, macam-macam mereka cerita. Cerita yang menakutkan, rasanya itu adalah ekspresi puncak daripada pekerjaan iblis. Lalu kemudian nanti datang, kemudian dilayani. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba nanti suruh dia kesaksian. Kapan dia mulai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Gara-gara setan datang ganggu dia cari pendeta. Kemudian diinjili, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai dari mana? Dari pekerjaan setan yang bodoh itu. Jangan terlalu terkagum-kagum ketika ada orang bilang begini. Di bawah pohon itu ada setan. Lalu saudara tiap kali mau lewat pohon bergumul. Mau ndak lewat, harus lewat. Harus lewat, takut. Bahkan kadang-kadang orang Kristen lewat pun mesti pakai kata permisi. Ada masalah apa kita ini?
Dia tinggal di dalam guci. Dia tinggal di dalam botol. Iblis yang seperti itu adalah iblis yang gak ada kerjaan. Kalau saudara dan saya perhatikan hari ini. Ketika Yesus bilang inilah kuasa kegelapan itu. Dia mengucapkan kalimat itu. Ketika iblis bekerja atau kuasa kegelapan bekerja melalui manusia. Orang-orang yang terlihat dekat dengan Kristus. Saya kira kalau kita mau diarahkan kepada apa yang disebut sebagai perlawanan kepada Allah. Kalau setan datang tiba-tiba ke kamar Bapak Ibu dan dia bilang, wah, Bapak Ibu akan berdoa, Bapak Ibu tengking dia. Tetapi kalau dia datang dalam rupa seorang sekretaris yang cantik, dalam rupa uang, seorang dosen atau seorang mahasiswa yang menawan hati saudara, saudara nggak akan lari, saudara nggak akan tengking, saudara akan berkata, inilah aku, utuslah aku. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Yesus bilang, inilah kuasa kegelapan itu. Bukan pada saat iblis merasuki seseorang dan 2000 iblis itu bekerja dengan luar biasa. Bukan. Bukan pada saat yang kita sebut sebagai hantu itu menyatakan dirinya di dalam rupa yang menakutkan. Tidak. Ekspresi tertinggi daripada pekerjaan kuasa kegelapan adalah ketika dia membujuk saudara dan saya. Dia menggoda saudara dan saya melalui berbagai macam cara. Sehingga pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita berlawanan dengan Allah dan kehendaknya. Jangan puas ketika iblis muncul lalu Bapak Ibu bilang, dalam nama Yesus pergi. Lalu kemudian dia pergi. Tapi sekretaris yang di sebelah itu masih terus ada sama Bapak Ibu. Hati-hati. Karena persoalan yang terbesar bukan itu. Bukan kekuatan spiritual yang datang dengan tiba-tiba itu. Tetapi persoalan yang terbesar adalah ketika dia memakai berbagai macam cara untuk mengarahkan pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Untuk apa? Untuk melawan Allah. Inilah kuasa kegelapan itu. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan pertama di dalam cerita ini kalau kita baca semuanya. Orang pertama adalah Yudas. Ketika kuasa kegelapan itu menyatakan diri, Yudas tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi saudara perhatikan 3 hal ini terkait dengan Yudas. Pertama, Yudas adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Dia mendapatkan privilege, dia mendapatkan banyak keistimewaan. Dia mendengar apa yang Yesus ajarkan. Dia melihat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau bilang mengalami mujizat, Yudas adalah salah satu di antaranya. Yudas adalah salah satu di antara 70 yang diutus untuk pergi. Dan kemudian kita pakai istilah hari ini memberitakan Injil. Dia satu di antara 12 yang diutus oleh Yesus. Buat mujizat, usir setan dan seterusnya. Tetapi ketika kuasa kegelapan itu datang dan menyatakan diri, dia tidak lolos dari cengkraman kuasa kegelapan itu. Hari ini, orang Kristen lebih terkagum-kagum dengan apa yang disebut sebagai parade karunia-karunia rohani. Saya merasa saya adalah orang yang punya spiritualitas yang baik, saya bertumbuh. Kalau saya bisa lihat mujizat, saya bisa melihat ini dan itu yang Tuhan kerjakan di dalam gereja ataupun di luar gereja. Tapi hati-hati, itu tidak menjamin saudara dan saya punya kehidupan spiritual. Di dalam kitab Matius itu ada satu orang yang datang kemudian dia bilang, Tuhan, Tuhan kami bernubuat demi namamu. Kami mengusir setan dalam namamu. Tapi Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Ketika iblis bekerja di dalam gereja, ketika iblis bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, kuasa kegelapan itu begitu kuat. Dia begitu tangguh sehingga pengalaman-pengalaman spiritual tidak bisa mencegah pekerjaannya. Yudas mungkin adalah salah satu yang paling berbakat di antara murid-murid. Salah satu yang mungkin paling berbakat. Oleh sebab itu dia jadi bendahara. Yudas adalah salah satu yang paling baik di dalam berstrategi. Saudara, dia tahu kapan harus menangkap Yesus Kristus. Pada hari itu saudara dan saya mesti ingat pada masa itu adalah pada masa Paskah. Pada masa Paskah bukan cuma Yesus yang datang. Bukan hanya orang Yerusalem di situ. Tetapi orang-orang dari Galilea juga datang ke Yerusalem. Orang-orang dari Galilea adalah orang-orang yang paling banyak merasakan pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga kalau ditangkap di depan banyak orang, besar kemudian kemungkinan orang-orang Galilea akan melawan. Pemerintah Romawi nggak akan suka itu. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi juga nggak suka itu. Jadi bagaimana caranya menangkap Yesus Kristus? Yudas adalah murid lingkaran yang 12. Dia tahu Yesus sering menyendiri untuk berdoa. Ada penafsir yang mengatakan, dia tahu. Setiap kali Yesus pergi ke Yerusalem, Yesus berdoa di taman itu. Dia pandai berstrategi.
Pada malam itu ketika Yesus bilang pergi dan lakukan apa yang engkau lakukan, dia tahu Yesus akan kemana malam itu. Dia bawa orang-orang dan kemudian orang-orang itu datang untuk menangkap dia. Saudara bisa lihat, orang ini adalah orang yang pandai menentukan strategi. Memiliki bakat secara natural. Sehingga kemudian Tuhan mempercayakan kepada dia apa yang disebut sebagai keuangan dari 12 orang ini. 13 orang ini dengan Yesus Kristus. Dia yang pegang, dia yang kelola, dia yang curi. Anak-anak muda, kalau Tuhan kasih saudara bakat, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih banyak karunia, bersyukur kepada Tuhan. Tapi jangan pikir dengan bakat dan karunia itu engkau bisa menaklukkan kerajaan kegelapan. Kalau itu yang diandalkan untuk menghancurkan apa yang disebut sebagai kuasa kegelapan, Yudas punya cerita adalah petunjuk bagi saudara dan saya bahwa orang yang paling berbakat sekalipun dapat ditaklukkan oleh kuasa kegelapan jika saudara dan saya hidup di luar anugerah Tuhan. Yesus bilang, inilah kuasa kegelapan itu. Di dalam dunia ini gak ada orang yang terlalu kuat. Ravi Zacharias itu menulis mengenai seorang petinju yang terkenal namanya Muhammad Ali. Orang seumur saya mungkin tahu Muhammad Ali. Petinju yang sangat hebat. Hampir tidak terkalahkan. Satu kali dia naik pesawat waktu pergi ke sebuah pertandingan. Di atas pesawat itu semua orang terkagum-kagum dengan Muhammad Ali, sang juara dunia. Lalu tiba-tiba di atas pesawat, semua orang sudah pakai sabuk pengaman, kecuali satu, Muhammad Ali. Waktu terjadi turbulensi, dikasih pengumuman, semua penumpang diminta untuk menggunakan sabuk pengaman. Semua pakai, kecuali Muhammad Ali. Lalu kemudian pramugari jalan seperti biasa di tengah itu, gang itu. Waktu dia lihat semua orang sudah pakai, kecuali Muhammad Ali. Sang pramugari bilang, Tuhan, pakailah sabuk pengaman. Muhammad Ali bilang, Superman tidak butuh sabuk pengaman. Hebat kan ya? Lalu kemudian sang pramugari bilang, Tuhan, tetapi ini SOP-nya. Pakailah sabuk pengaman. Dia kasih suara lebih keras. Saya sudah bilang, Superman tidak butuh sabuk pengaman. Pramugari juga punya suara mulai lebih tinggi. Tuhan, pakailah sabuk pengaman itu. Dia punya suara lebih besar. Saya sudah bilang, Superman tidak butuh sabuk pengaman. Pramugari emosi. Lalu pramugari bilang begini. Tuhan, Superman tidak butuh pesawat untuk terbang. Kalau mau terbang, di luar. Biar nggak usah pakai sabuk pengaman. Kadang-kadang Tuhan memberkati saudara dan saya dengan berbagai macam hal yang kita sebut sebagai berkat, anugerah, dan kekuatan. Lalu kemudian kita pikir kita akan menaklukkan kerajaan kegelapan dengan kekuatan itu. Setelah Tuhan memberkati saudara dan saya dengan berkat, anugerah, segala sesuatu yang mungkin jauh melampaui apa yang saudara dan saya pikirkan. Kita menjadi sombong dan gagal untuk bergantung kepada Allah. Karena kita pikir kerajaan kegelapan dapat ditaklukkan dengan bakat kita secara natural. Pendidikan kita, segala sesuatu yang saudara dan saya bisa usahakan di dalam dunia ini. Tetapi Yudas belajar dari usia kira-kira 5-12, belajar hukum Taurat. 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Punya bakat secara natural, punya kapasitas intelektual baik. Pernah melakukan mujizat. Dan semua itu tidak menolong dia ketika kuasa kegelapan menyatakan dirinya. Betapa tangguhnya kuasa kegelapan itu. Yang ketiga, kuasa kegelapan ketika dia menyatakan dirinya, dia sanggup menggunakan simbol-simbol yang suci. Saya berasal dari Kupang. Kalau orang, ya mungkin ada saudara yang berasal dari Kupang atau saudara yang dari timur. Orang-orang di timur kadang-kadang susah dinasehati karena mereka rasa mereka lahir di atas Alkitab. Kalau ada yang menasehati mereka, jangan begini, jangan begitu. Gak usah nasehati saya. Tahu apa kau? Apalagi kalau yang menasehati baru orang Kristen baru kan. Baru jadi Kristen berapa tahun sudah sok menasehati. Saya lahir di atas Alkitab. Wis, kata saya. Belum tahu sombongnya orang timur. Tetapi saudara, kalau dalam konteks tertentu kadang kami berpikir bahwa kalau kuasa kegelapan itu datang, kami bisa pakai Alkitab. Di bawah bantal ada Alkitab. Di bawah kasur pedang. Kalau seandainya Alkitab kurang manjur, kita punya pedang. Pergi kemana-mana pakai salib. Saya punya teman waktu saya SMP. Punya tato. Gak kelihatan kalau dia pakai pakaian seperti ini.
Tapi kalau kami pergi ke sungai mandi, tatonya bagi saya jelek. Di sini ada laki-laki muda gondrong. Di sini laki-laki tua. Di sini burung merpati. Waktu mandi saya bilang, jelek sekali tatomu itu. Hah? Gak ada yang lain. Jangan macam-macam kau. Kau tahu ini? Ala Bapa. Kau tahu ini? Ala Anak. Kau tahu ini? Ala Roh Kudus. Biar gak kerasukan setan katanya. Orang-orang beragama itu terlalu terikat kepada apa yang disebut sebagai simbol-simbol suci. Dan mereka pikir dengan simbol-simbol suci yang mereka gunakan, mereka akan menaklukkan kuasa kegelapan. Kalau Anda pergi ke Ambon, mereka punya kalung namanya besi putih itu. Itu kalung dipakai di sini. Saudara pasti dari jauh saudara tahu itu orang Kristen. Salibnya gede. Kalau ada kapal sandar di Pulau Ambon diikat pakai itu, nggak bisa kemana-mana kapal itu. Tetapi pada saat yang sama, saudara dan saya bisa melihat di daerah-daerah Kristen, moralitas rusak. Kalau saudara dan saya lihat berdasarkan kalimat Tuhan Yesus akan bilang, inilah kuasa kegelapan itu. Yudas menggunakan sebuah simbol yang sangat-sangat sakral pada masa itu, yaitu ciuman. Ciuman adalah tanda persahabatan. Ciuman adalah tanda cinta kasih. Pada masa itu bagi orang Yahudi, ciuman adalah tanda penghormatan. Kalau seorang murid datang berjumpa dengan rabinya, dia akan pegang bahunya lalu dia cium sang guru. Itu tanda penghormatan. Ciuman adalah tanda penerimaan. Di dalam Lukas pasal yang ke-7, waktu Yesus datang ke rumah seorang Farisi, lalu seorang perempuan itu datang meminyaki kaki Yesus dan dia tidak berhenti mencium kaki Tuhan Yesus. Banyak orang marah, termasuk tuan rumah. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada tuan rumah itu, sejak pertama kali saya masuk sampai saat ini, engkau tidak mencuci kakiku dan engkau tidak mencium aku. Tetapi perempuan ini tidak berhenti-hentinya membasuh kakiku dan mencium kakiku. Dia mengkritisi orang Farisi itu, tapi dia yang tidak mencium dia. Dia memuji sang perempuan yang mencium kakinya. Tapi kemudian ciuman Yudas ditolak. Sama kan ya? Ada yang tidak mencium. Ada yang mencium dan diterima. Tetapi ada yang pada saat mencium, Yesus bilang, dengan ciuman inikah engkau menjual aku? Ketika kuasa kegelapan itu bekerja, simbol-simbol agama gak ada gunanya. Yudas datang. Yudas peluk dia. Yudas cium dia. Dan orang-orang menangkap dia. Saya akan ajak Bapak Ibu nanti untuk memperhatikan, kok Yesus gak mencegah? Harusnya Yesus bisa cegah kan ya? Bukankah di dalam Yohanes 13 ayat 26 dan 27? Tuhan Yesus bilang salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Harusnya kan? Kan murid-murid langsung bilang di 3 Injil yang lain. Murid-murid itu cuma bilang bukan aku kan Tuhan, bukan aku kan Tuhan. Tapi saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 13. Waktu Yesus ngomong seperti itu, kemudian semua bertanya, siapa ya kira-kira? Tuhan Yesus tuh kasih petunjuk loh. Yohanes pasal 13 ayat 26 dan 27. Tuhan Yesus bilang begini, orang yang, atau kita baca saja ya, daripada Bapak Ibu. Mari kita lihat sebentar, Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13. Saya baca ayat yang ke-26. Atau kita mulai 24 sampai dengan 27. Saya 24, Bapak Ibu 25 sampai 27. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat kepadanya. Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya ayat 25. Yesus bilang ada yang menyerahkan, Petrus kasih isyarat, tanya. Lalu orang itu tanya, siapakah itu? Saudara perhatikan, Yohanes punya cerita agak sedikit berbeda, ayat 26. Jawab Yesus, ayat 26, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti dan sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. 27. Ini cerita agak lain kalau dibanding dengan yang lain.
Kalau cerita yang lain itu cuma bukan aku kan Tuhan, bukan aku kan Tuhan, seolah-olah selesai di situ. Tetapi Yohanes kan agak lebih detail. Petrus bilang sama murid, tanya tuh siapa? Lalu Tuhan Yesus itu bukan diam, Tuhan Yesus jawab. Orang yang setelah saya celupkan roti ini, saya kasih ke dia. Bapak Ibu bisa tangkap ayat itu. Harusnya kan petunjuk itu jelas. Tapi murid-murid nggak nanggap. Kalau Yesus mau, ya, kalau Yesus mau, kan Yesus bisa pakai metode seorang guru mengajar. Guru kalau mengajar itu kan bisa menggunakan penekanan kan ya. Siapa dia Tuhan? Kalau Yesus mau jujur, kamu mau tahu siapa yang akan menyerahkan saya? Hah? Nih, Yudas Iskariot. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan Yudas malam itu? 11 orang yang lain tidak akan membiarkan dia hidup. Dengan begitu Yesus lolos dari kematian. Atau kalau Yesus nggak mau tunjuk langsung. Kalau orang Batak bilang tunjuk hidung. Kalau Yesus nggak mau lakukan itu, Yesus bisa pakai penekanan seorang guru hari ini. Kamu mau tahu siapa yang menyerahkan aku? Perhatikan baik-baik. Orang yang setelah saya mencelupkan roti ini, saya berikan kepada dia. Kan murid-murid belum mengerti. Kalian belum mengerti? Saya ulang sekali lagi ya. Orang yang saya celupkan roti ini, lalu saya berikan kepada dia. Masih belum mengerti? Mari ulangi bersama-sama dengan saya. Orang yang saya celupkan roti ini dan saya serahkan kepada dia. Orang langsung tahu Yudas. Dan Yudas bisa dibereskan pada malam itu. Tapi Yesus membiarkannya. Bahkan Yesus lihat kepada Yudas dan bilang kepada Yudas, pergilah, lakukan apa yang engkau ingin lakukan. Yesus tidak mencegah dia. Ketika kuasa kegelapan itu menyatakan diri untuk menelan Yesus Kristus. Saudara dan saya menemukan dia tidak mencegah Yudas. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu lihat kelompok yang kedua atau orang yang kedua. Kuasa kegelapan itu kemudian menyatakan diri melalui orang yang kelihatannya memihak kepada Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu dan saya baca lagi di dalam teks yang tadi kita baca, di dalam Lukas pasal yang ke-22. Ayat 49. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Kalau Yudas datang untuk mengkhianati, yang sisa itu tidak kan ya? Meskipun cuma 2 pedang, cukup berani nih. Orang datang dengan pentung, datang dengan pedang, mereka cuma katakanlah 12 orang, sudah termasuk Yesus Kristus, cuma punya 2 pedang. Tetapi kemudian dia tanya, apakah kami harus menyerang mereka dengan pedang? Maka maksud hatinya sebenarnya, sekali lagi, maksud hatinya sebenarnya bukan mengkhianati Yesus Kristus. Dia mau memihak kepada Yesus Kristus. Dia mau membela Yesus Kristus. Harusnya Yesus bilang, serang mereka. Maka terjadilah pertarungan pada hari itu. Lalu Yesus panggil bala tentara sorga membela dia. Waktu saya kecil Bapak Ibu. Waktu saya baca Alkitab, Yesus ditangkap, diadili. Saya penasaran. Kenapa ya? Kenapa mesti ditangkap? Bukankah waktu orang-orang datang dan tanya, dan Yesus bilang, siapa yang kamu cari? Waktu mereka bilang, Yesus orang Nazaret, dan Yesus bilang, akulah dia. Mereka jatuh. Kenapa Yesus nggak melanjutkan itu? Kenapa Yesus nggak bikin mereka kena stroke aja? Atau kalau memang nggak mau bala tentara surga, Bapak Ibu dan saya pernah nonton film kungfu kan? Di film-film itu nggak usah 12, 2 atau 3, satu ruangan ini tiarap semua. Kenapa? Yang 11 itu nggak tiba-tiba Tuhan kasih keahlian kungfu. Cukup dengan 2 pedang dan semua orang itu lari melarikan diri. Seharusnya orang-orang ini menyatakan keberpihakan kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus membela mereka. Yesus mendorong mereka, tetapi tidak. Bahkan ayat 50 saudara. Ayat 50 itu menarik. Ayat 49 mereka tanya, baru bertanya. Tuhan mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Yesus belum jawab kan ya. Ayat 50, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Seorang dari mereka menyerang. Ini orang bertindak sangat cepat. Bahkan lebih cepat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belum jawab. Pedangnya sudah jalan. Kadang-kadang di gereja kita senang ada jemaat kayak begini ya. Pendeta belum ngomong dia sudah kerja. Tetapi tadi puji-pujian yang dinyanyikan oleh Kor Fidelis. Fidelis bilang dia yang paling mengerti dan mengacu kepada Allah yang paling mengerti. Tapi ada satu hal yang saya mau ajak Bapak Ibu juga berpikir dari arah yang sebaliknya.
Orang-orang ini tidak menunggu respon Yesus, tidak menunggu jawaban Yesus Kristus. Saya pakai istilah mereka bertindak lebih cepat dari Tuhan untuk membela Yesus Kristus. Dan maksudnya baik. Tetapi mengapa Yesus tidak menerima? Mengapa Yesus menolak? Bapak Ibu, saya mau ingatkan satu hal ini. Tidak semua maksud baik. Tidak semua apa yang disebut sebagai kehendak baik Bapak Ibu dan saya pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada satu maksud baik Daud. Dia akan mendirikan rumah Tuhan. Baik kan ya? Tapi Allah bilang bukan kamu, Salomo. Yang saya mau katakan adalah mereka tidak menanti sampai Yesus memberi jawaban sehingga mereka mengerti. Kristus kita adalah Kristus yang mengerti kita. Tetapi pada saat yang sama, Allah kita adalah Allah yang menanti Bapak Ibu dan saya untuk belajar dengan baik kebenaran firman. Sehingga saudara dan saya juga mengerti kehendaknya. Tuhan tidak suka orang yang bertindak cepat namun tanpa pengertian yang benar. Bapak Ibu ingat doa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin kita bilang itu untuk orang-orang berdosa, tetapi seringkali di dalam gereja saudara dan saya bekerja, bertindak tanpa pengertian. Dan bukannya kemudian saudara dan saya membangun kerajaan Allah, saudara dan saya merusak pekerjaan Tuhan. Itu sama seperti anak saya. Waktu usia 4-5 tahun, waktu dia lihat mamanya bersihkan kaca, yang dia tahu adalah itu pekerjaan yang indah. Maka dia berusaha untuk membantu. Istri saya pakai kain basah kemudian dilap dengan kain kering. Gak lama kemudian anak saya melakukan hal yang sama. Cuman pakai satu, yaitu kain basah. Dan dia tidak bisa membedakan mana air kotor, mana air bersih. Dia lap kacanya tanpa pengertian kan, membantu. Maksudnya baik, dia bantu. Tapi habis itu setelah dia bantu, kami harus bersihkan. Bukan cuman kaca, tetapi juga kusennya, kemudian temboknya dan lantainya. Waktu kami bersihkan lantai, dia pikir itu sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Sebagai seorang anak pendeta, dia pergi, dia ambil air, dan dia bukan pel, dia siram semuanya. Maksud baik, tetapi tanpa pengertian. Kami pel mundur, dia pel maju. Jadi bukan makin bersih, makin kotor. Istri saya seorang pembersih, Bapak Ibu. Dia kalau susun baju di lemari, kita mau ambil sungkan. Karena itu seperti tukang susun baju pakai water pass. Saudara bisa bayangkan orang rapi kayak begitu, ketemu anak yang kayak tadi tuh. Itu salib. Dia Jumat Agung tiap hari. Saya bilang sama dia, anak masih kecil, kita kasih pengertian. Sambil kita juga berusaha untuk mengertilah. Jadi dia mulai bisa sabar-sabar. Anda yang mau menikah, Anda belum tahu salib pernikahan. Kira-kira itu satu yang saya ceritakan malam ini. Tetapi anak seringkali berusaha untuk membantu orang tuanya dengan maksud baik tanpa pengertian. Tadi Pak Bagus memberi penjelasan, Lada memberikan pelatihan apologetika. Mengandaikan pengertian. Mempertahankan iman, mempertahankan kebenaran, menyerang ketidakbenaran, mengandaikan apa yang disebut sebagai pengertian. Saya tidak ngomong, tapi orang-orang ini ketika mereka ambil pedang dan mereka bertindak tanpa pengertian. Bagi saya ini berpotensi untuk merusak banyak hal. Merusak banyak hal. Saudara bisa bayangkan kalau setelah diserang dan orang-orang itu kemudian bertindak juga. Dengan jumlah yang sangat banyak itu. Mereka bertindak dan membunuh semua orang yang ada di situ termasuk Yesus Kristus. Katakanlah, saya pakai contoh ya. Bukankah ini adalah rasul-rasul yang dilatih dipersiapkan Yesus. Dan ini adalah benih gereja saudara dan saya hari ini. Tindakan ini adalah sebuah tindakan yang terlalu beresiko. Lepas dari resikonya, tetapi mereka tidak pernah minta pengertian untuk sebelumnya bertindak. Maka saudara dan saya bisa lihat bahwa ketika kuasa kegelapan itu bekerja, dia bisa bekerja melalui orang-orang yang terlihat membenci Yesus Kristus, tetapi dia juga bisa bekerja melalui saudara dan saya. Dan Yesus bilang, inilah kuasa kegelapan itu. Di tangan iblis, di tangan kerajaan kegelapan, rancangan-rancangan baik manusia bisa berubah menjadi serangan terhadap kehendak Allah dan rencana Allah. Hati-hati. Kami di dalam konteks GRI seringkali waktu kami mau bangun gereja, mau melakukan banyak hal. Bersyukur masih ada satu orang tua, Pendeta Stephen Tong itu dia masih kasih nasihat. Kadang-kadang setelah dipikir dan ditimbang-timbang, ya Tuhan pakai pengalamannya dia, pelayanannya dia. Untuk kemudian kami mencoba untuk mengerti dan tidak berlari terlalu cepat. Memperhitungkan segala sesuatu sebelum bertindak, termasuk melakukan hal-hal yang rasanya baik. Tetapi hari ini saudara dan saya juga bisa lihat bahwa ketika Allah mengatakan inilah kuasa kegelapan itu. Salah satu persoalan yang terbesar adalah ketika di dalam gereja tidak ada lagi orang yang mengejar apa yang disebut sebagai pengertian.
Untuk apa saudara dan saya datang dan beribadah? Untuk apa saudara dan saya melakukan yang namanya pelayanan? Apakah saudara mengerti isi hati Tuhan ketika saudara dan saya melakukan semuanya itu? Hari ini saudara dan saya punya hati itu disiapkan melalui begitu banyak puji-pujian. Tapi kiranya puji-pujian itu dinyanyikan dengan pengertian. Sehingga saudara dan saya sambil mengerti isi hati Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya. Sambil saudara dan saya kemudian mempermuliakan namanya. Yesus bilang inilah kuasa kegelapan itu. Dia bekerja melalui manusia yang ada di luar sana. Dia bekerja melalui manusia yang ada di dalam sini, di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk melawan apa yang disebut sebagai kebenaran. Apakah semua ini telah berhasil menaklukkan Kristus? Saya mau tutup dengan mengajak saudara mengingat Yohanes pasal 1 tadi. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika kuasa kegelapan itu menyatakan diri seolah-olah dia mau menelan Kristus dan menyelesaikan segala-galanya. Tetapi Kristus adalah terang dunia yang tidak dapat ditaklukkan oleh kegelapan dunia. Mengapa Yesus tidak mencegah Yudas? Mengapa Yesus tidak membiarkan orang-orang itu membela dia sehingga dia tidak mengalami apa yang disebut sebagai kematian? Mari saudara lihat Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Pertanyaan ini perlu untuk dijawab. Ketika kuasa kegelapan bekerja, Yesus nggak cegah. Yesus biarkan dia bekerja dengan begitu luar biasa. Kenapa? Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-50 kita baca sama-sama. 2, 3. Aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Aku harus menerima baptisan. Saudara, pasal 4 Yesus sudah dibaptis. Apa yang dimaksud dengan aku harus menerima baptisan? Kalau Bapak Ibu dan saya membandingkan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, Bapak Ibu dan saya akan kemudian menemukan satu prinsip ini. Istilah baptiso yang berarti ditenggelamkan atau dibenamkan. Ini bukan hanya semata-mata berbicara mengenai baptisan. Kalau saudara dan saya lihat ke dalam kitab Mazmur. Dibenamkan, ditenggelamkan di dalam air. Itu berbicara mengenai penghakiman Allah yang dengan mengizinkan manusia mengalami penderitaan yang amat hebat. Tuhan tolonglah kami, kata pemazmur. Karena kami sekarang tenggelam di dalam air. Seluruh samudera raya telah melingkupi kami dan seterusnya. Tetapi itu bicara mengenai apa yang disebut sebagai penghakiman. Aku akan menerima baptisan. Orang yang sudah dibaptis sekarang mengatakan dia akan menerima baptisan. Tetapi matanya sekarang diarahkan ke Golgota. Dan dia bilang sekarang aku akan menerima seluruh murka Allah yang ditimpakan kepadaku. Tetapi ayat yang ke-50 dia berkata. Betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Dia tahu itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi kemudian dia bilang susah hatiku sebelum itu terjadi. Kalimat ini memberi petunjuk bagi saudara dan saya. Seolah-olah Kristus sementara menanti-nantikan waktu itu. Biarlah kuasa kegelapan itu menyatakan diri. Sehingga aku ditangkap, diadili dengan cara yang tidak adil. Dan disalibkan. Tetapi melalui cara inilah terang Allah kemudian dinyatakan. Saudara, ketika Yesus ditangkap, Yesus diadili. Dia diperlakukan dengan tidak adil. Berbagai macam tuduhan yang palsu diberikan kepadanya. Dan saudara dan saya menemukan bahwa dia dihukum mati. Oleh karena apa? Oleh karena tuduhan yang tidak benar. Tadi siang di SPH saya bilang, Yesus diadili dengan 3 cara ini. Pertama, di dalam Yohanes pasal yang ke-8, pengadilan yang pertama berlangsung. Waktu dia berhadapan dengan orang banyak, kemudian dia bilang, tunjukkan kesalahanku. Waktu itu mereka harus pakai standar apa? Beberapa penafsir mengatakan pakai hati nurani. Paulus bilang Allah menulis hukumnya di dalam hati saudara dan saya, sehingga saudara dan saya punya hati nurani. Yesus berhadapan dengan orang Yahudi, orang-orang biasa pada hari itu. Dan waktu mereka bilang kami ini adalah anak-anak Allah. Yesus bilang Bapa kamu bukan Allah. Karena kalau kamu adalah anak Allah, kamu akan mengasihi aku. Lalu mereka bilang kami adalah anak-anak Abraham. Kalau kamu adalah anak-anak Abraham, kamu akan menyambut aku seperti Abraham menyambut aku. Tapi Yesus bilang bapamu adalah iblis. Di tengah-tengah ketegangan itu kemudian Yesus bilang tunjukkan kesalahanku. Pakai hati nuranimu untuk tunjukkan. Ini kan hal yang paling natural, hal yang paling sederhana adalah hati nurani. Dan hari itu tidak ada satu pun bisa membuktikan Yesus bersalah. Kali kedua Yesus dihakimi oleh hukum yang katanya jauh lebih tajam. Jauh lebih peka membedakan benar dan tidak benar. Yaitu hukum agama. Ketika dia diadili oleh pemimpin-pemimpin agama. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu baca di dalam Injil Yohanes pasal 18. Saudara akan menemukan.
Di dalam pengadilan itu Yesus bilang kepada imam besar, tunjukkan kesalahanku. Dan di tengah-tengah pengadilan agama yang katanya pakai firman, yang katanya pakai hukum Allah untuk membedakan mana benar, mana salah, mereka tidak bisa menemukan kesalahan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah ketika Yesus dibawa kepada Pilatus. Itu mengandaikan apa yang hari ini saudara saya sebut sebagai hukum sipil. Hukum yang diatur oleh manusia. Orang-orang yang cerdas itu membentuk hukum itu, menyusun hukum itu. Di Indonesia misalnya, setelah orang Belanda datang, sebagian dari hukum-hukum yang ditinggalkan oleh orang Belanda masih diterapkan sampai hari ini. Kenapa? Karena tersusun dengan sangat rapi. Sebelum itu, pada masa di mana Yesus hidup, hukum yang paling rapi adalah hukumnya pemerintah Romawi. Dan Yesus diperhadapkan kepada Pilatus untuk diadili dengan hukum itu. Setelah diadili oleh Pilatus, Pilatus mendapati, orang ini, aku tidak mendapatkan kesalahan pada orang ini. Tetapi Bapak Ibu perhatikan di dalam Injil, waktu Pilatus mengadili Yesus, dia bukan hanya tidak menemukan kesalahan Yesus Kristus. Dia menemukan orang-orang itu ingin menghakimi Yesus Kristus karena mereka iri hati. Ini menunjukkan kepada saudara dan saya betapa tajamnya hukum Romawi hari itu. Sehingga dia bisa membedakan mana beres, mana gak beres. Tetapi meskipun hukum ini bisa membedakan mana beres, mana gak beres, dia tidak bisa menemukan kesalahan pada Yesus Kristus. Hari itu, Yesus disalibkan. Yesus mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Yesus menanggung apa yang disebut sebagai murka Allah. Orang bilang karena dia menghujat Allah. Tapi tidak demikian. Alkitab memberi petunjuk bagi saudara dan saya. Bahwa Yesus adalah orang yang benar. Bukan hanya dengan kegagalan 3 macam pengadilan itu. Tetapi melalui satu proses hari ini yang saudara dan saya rayakan. Kebangkitan. Kebangkitan adalah petunjuk yang terkuat bagi saudara dan saya. Bahwa Yesus adalah orang benar. Dia bukan hanya tidak terbukti di dalam pengadilan manusia sebagai yang bersalah. Tetapi kalau benar dia adalah orang yang menghujat Allah. Kata-katanya tidak benar. Maka Allah tidak akan membangkitkan dia. Kebangkitan adalah petunjuk terkuat. Bahwa apa yang keluar dari mulut Kristus adalah kebenaran. Ketidakmampuan manusia untuk menunjukkan kesalahannya adalah bukti yang sangat kuat atau petunjuk yang sangat kuat kepada klaim ini. Aku adalah kebenaran. Tapi kalau dia adalah kebenaran, perhatikan 3 agama Abraham. 3 agama yang lahir dari Abraham. Yudaisme, Kristen, dan Islam. 3 agama ini percaya bahwa Allah adalah kebenaran. Dan Yesus berkata, aku adalah kebenaran. Klaim keilahian. Tetapi sekaligus memberi petunjuk bagi saudara dan saya. Bahwa aku tidak disalibkan karena aku berdosa. Aku disalibkan karena aku menundukkan diri dan kehendakku kepada kehendak Allah. Waktu Allah membangkitkan dia, membuktikan klaim ini adalah kebenaran. Jika dia tidak bangkit, maka dia adalah orang berdosa sama seperti saudara dan saya. Sembarang melakukan klaim dan Allah tidak berkenan pada klaim itu. Kenapa ya? Paulus dan para rasul itu selalu menunjuk pada peristiwa kebangkitan sebagai sebuah peristiwa yang monumental. Sekali lagi, karena peristiwa kebangkitan menunjukkan keberpihakan Allah kepada Kristus yang dimusuhi oleh manusia. Dia adalah kebenaran itu. Dan kebenaran itu harus melewati seluruh proses yang menyakitkan, yang memalukan. Karena dia mengganti saudara dan saya. Tetapi kalau dia mati sebagai orang benar dan dia bangkit sebagai orang benar, berarti dia juga telah mengalahkan musuh terbesar yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia, yaitu dosa. Saudara dan saya mati karena ini adalah konsekuensi dosa. Upah dosa adalah maut. Kristus menanggung dosa saudara dan saya dan kemudian dia mengalami apa yang disebut sebagai kematian, namun dia bangkit. Untuk memberi petunjuk bagi saudara dan saya bahwa kuasa dosa telah ditaklukkannya. Namun yang kedua, memberi petunjuk bagi saudara dan saya bahwa maut yang adalah akibat dosa pun sudah ditaklukkannya. Waktu dia bangkit, dia disebut sebagai sulung dari segala kebangkitan. Kenapa? Bukankah sebelum dia sudah ada yang bangkit? Kenapa dia disebut sebagai sulung dari segala kebangkitan? Karena ketika dia bangkit, dia bukan hanya membuktikan kepada saudara dan saya bahwa kuasa kubur tidak dapat menahan dia. Tetapi dia adalah orang yang pertama yang bangkit dengan tubuh kebangkitan. Sehingga kematian tidak pernah lagi menguasainya. Dan dia menjanjikan bahwa satu saat nanti ketika dia datang kembali, apapun saudara dan saya kondisi kita hari ini. Jika engkau ada di dalam dia, engkau dan saya bukan hanya menikmati persekutuan dengan Allah, namun satu saat nanti ketika dia datang, tubuh kebangkitan itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Ini kemenangan yang paling sempurna. Dia pribadi yang menaklukkan dosa. Dia pribadi yang menaklukkan maut. Dan pribadi yang menjamin kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah engkau dan saya ingin menerima semua ini?
Saudara dan saya tidak akan menemukan ini di dalam nabi-nabi, rasul-rasul atau pemimpin-pemimpin agama yang lain. Yang hari ini setelah mereka mengalami kematian mereka tidak pernah bangkit lagi. Saudara hanya akan mendapatkannya di dalam Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Dia adalah orang benar. Tetapi dia juga adalah anak Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara dan saya memiliki orang benar, anak Allah itu di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat? Mari kita menundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan ini berkata bahwa ketika kuasa kegelapan itu menyatakan dirinya, nggak ada satu manusia pun di dalam alam semesta ini yang sanggup untuk bertahan melawannya tanpa anugerah Allah di dalam Kristus. Orang-orang yang terdekat dengan Kristus sekalipun takluk kepada kuasa kegelapan itu ketika dia menyatakan diri. Saudara dan saya yang ada di dalam gereja, bahkan sebagai seorang hamba Tuhan dan pelayan Tuhan sekalipun, ketika kuasa kegelapan itu menyatakan diri, engkau dan saya tidak akan sanggup untuk melawan. Kecuali jika engkau dan saya menikmati kemenangan di dalam Kristus, anugerah Allah di dalam Kristus. Setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang juga takluk kepada apa yang disebut sebagai dosa. Dia mencemari pikiran, perasaan dan kehendak engkau dan saya. Sehingga kita memikirkan, kita merindukan, bahkan kita melakukan hal-hal yang melawan Allah. Dan kuasa kegelapan seringkali menyatakan dirinya melalui semuanya itu. Firman Tuhan hari ini menyatakan kepada saudara dan saya, hanya Kristus yang adalah terang dunia yang tidak dapat ditaklukkan oleh kegelapan. Jika engkau dan saya ingin hidup benar di hadapan Allah, melayani dan mempermuliakan Dia, hanya ada satu pilihan, yaitu datang kepada terang itu. Sebelum saya berdoa, izinkan saya sebagai seorang hamba Tuhan bertanya kepada saudara. Apakah ada di antara saudara yang pada malam hari ini ketika engkau mendengar kebenaran firman Tuhan, engkau berkata, Tuhan, mungkin itu saya. Pikiran, perasaan, dan kehendakku telah melawan engkau. Mungkin saja iblis dan kerajaan kegelapan itu telah memakai semuanya itu untuk melawan engkau dan melawan kebenaran. Jika selama firman Tuhan ini disampaikan dan Allah Roh Kudus itu bekerja di dalam hati saudara, mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang pernah berdiri untuk melawan Allah. Kita adalah orang-orang yang terlalu mencintai dosa dan oleh karena itu kita terus-menerus melawan Allah dan kebenarannya. Dan saudara juga mendengar panggilan firman Tuhan bahwa kita harus datang kepada Dia, Sang Terang, yang menerangi kehidupan kita sehingga kita mengenal Allah dan menikmati keselamatan. Memperoleh apa yang disebut sebagai kehidupan yang kekal di dalam Dia. Jika ada yang berkata, Tuhan ini saya adalah seorang yang berdosa dan saya mau menyerahkan hidup saya kepadamu. Biarlah malam hari ini Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menerangi hidupku dan memimpin aku di dalam kerajaan terang, melepaskan aku dari kegelapan. Jika ada orang-orang yang berkata demikian di dalam hati, saudara-saudara, engkau boleh angkat tanganmu dan saya akan berdoa bagi saudara. Jika ada yang berkata, Tuhan, ini saya yang telah memakai pikiran, perasaan dan kehendak, bahkan hidup ini untuk berlawanan dengan Allah dan kebenaran di dalam dosa. Dan telah dipakai oleh kerajaan kegelapan untuk melawan Allah dan kebenaran. Namun saya percaya engkau mengasihi saya dan engkau mau menebus menyelamatkan saya di dalam Kristus. Dan saya mau menyerahkan diri saya kepadamu. Jika ada orang yang berkata demikian di dalam hati, saudara boleh angkat tangan dan saya akan berdoa. Apakah ada yang berkata demikian? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apakah masih ada lagi? Apakah masih ada lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jika masih ada yang berkata, Tuhan, ini saya, orang yang berdosa di hadapan. Namun saya mau berdoa, meminta engkau hadir dalam kehidupan. Sebagai hamba Tuhan, ini adalah panggilan yang terakhir. Apakah ada yang berkata demikian di dalam hati? Engkau boleh angkat tanganmu dan saya akan berdoa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang berdiri, saya undang saudara untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Ikuti saya kalimat demi kalimat. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang suci itu, yang mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah manusia berdosa, yang hidup untuk melawan Allah dan kebenarannya. Namun kami bersyukur, karena Allah kami yang hidup, memberikan Kristus kepada kami, menerangi kehidupan kami, dan melalui kematian dan kebangkitannya, memenangkan kami, menaklukkan dosa, menaklukkan maut,
dan memberikan pengharapan bagi kami. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup, yang telah menyatakan kasih di dalam Kristus. Kami berdoa, kiranya Allah Roh Kudus yang memberi firman dan pengertian, yang mengikat hati kami kepada Tuhan, terus mengingatkan kami untuk keputusan pada malam hari ini. Taruh cinta yang besar itu di dalam hati kami. Mantaraikan kami dengan firman-Mu, sehingga hidup kami dapat kami gunakan untuk melayani Tuhan, hidup di dalam kerajaan terang, dan menyatakan terang Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.